Nah, sekarang bisa tidak soal ini disajikan dalam bentuk tabel? Masih ingat kan? Tidak lupa dengan cara membuat tabel. Kalau tadi diagram batang ada sumbu tegak, sumbu mendatar. Kalau di tabel ada baris, ada kolom. Kemudian ada berapa kolom yang harus kita buat? Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Kita hanya punya dua kolom sebenarnya, apa? Nama pohon dan tinggi pohon. Kita tambahkan satu untuk kolom nomor. Nama pohon, tinggi pohon. Oke. Ini kolom pertama untuk nomor. Kolom kedua untuk nama pohon. Kolom ketiga untuk tinggi pohon. Jangan lupa sertakan di sini apa satuannya, sentimeter. Tulis sentimeter. Kenapa? Supaya tidak di setiap soal misal ya, 1 melati. Berapa tingginya? 70. Tulis 70. Kalau kamu tidak menuliskan satuan di sini, setiap soal kamu tulis melati 70 cm. Yang kedua apa? Mawar. Mawar berapa? 110 cm. Tuh, akan menulis satuan cm berulang kali. Maka, satuan ini tidak dituliskan di dalam datanya, tetapi di keterangan di atas. Satuan dari tinggi pohon adalah sentimeter. Yang ketiga, soka. Berapa tinggi soka? 65. Tidak usah lagi menuliskan sentimeter karena keterangannya sudah ada. Yang keempat, aster. 35 cm. Oke, ternyata panjang kolomnya kurang, kita perpanjang ke bawah. Yang kelima, kaca piring. Berapa tingginya? 130 cm. Yang keenam, puring. Dengan tinggi 90 cm. Yang ketujuh, amarilis. Tingginya 30 cm. Terakhir yang kedelapan adalah bugenvil. Bugenvil dengan tinggi 85. Selesai, tutup tabelmu. Ada yang lupa, jangan lupa judul. Ini adalah tabel ketinggian pohon di rumah Cika. Ya, lihat, jangan lupa ya, judul. Oke, kalau ada yang tanya, kok datanya tidak diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Kalau bertemu data seperti ini, data yang sudah teratur seperti ini, udah tidak diurutkan pun tidak masalah. Berbeda jika kita harus menghitung berapa jumlah datanya, ya. Kalau seperti ini tidak harus kita urutkan, oh dari pohon yang paling pendek dulu nih harusnya aster. Tidak ya. Untuk soal seperti ini, data tidak harus diurutkan. Misalnya akan memberikan contoh soal yang berbeda sekarang untuk latihan persiapan ulangan harian, ya. Kita lihat. Ini soalnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya satu data dari setiap pohon. Misal melati ya cuma ada satu pohon melatinya. Kaca piring cuma ada satu pohon kaca piringnya. Tapi untuk soal ini kita lihat ada beberapa nilai yang sama, tidak hanya satu. Kita baca dulu soalnya ya. Berikut data nilai ulangan tematik kelas 3 SD Segar Bugar. Ini datanya nih. Kita hitung dulu jumlah datanya ya. Ke samping ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ke samping ke bawah 1, 2, 3.
8 dikalikan 3 berapa? 24. Jadi ada 24 data yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Ada perbedaan dengan yang tadi? Kita lihat ada beberapa yang sama datanya. Ini 90. Ini 90 juga. Di sini 90 juga. Tuh, ada pengulangan data yang sama pada satu nilai. Di soal diminta untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Yuk kita jawab dulu satu persatu. A. Tabel. Ada berapa baris yang harus kita buat? Ada berapa kolom yang harus kita buat? Untuk nomor. Yang ini untuk nilai. Ini untuk, kalau kamu mau buat turus boleh, yang di samping ini untuk turusnya, turus. Dan terakhir nih, yang keempat ini untuk kolom jumlah. Selesai tabelnya, kita tuliskan nomor. Ini adalah nilai. Kemudian ada apa lagi? Oke, kita buatkan turus dulu untuk mempermudah perhitungan. Kemudian jumlah. Ada satuannya tidak nih di jumlah? Boleh kita ganti ya, biar ada satuannya jumlah. Satuannya siswa. Yuk, nomor 1. Nah, ada perbedaan dengan soal yang tadi. Data ini kita urutkan data dari yang paling kecil. Ingat, ketemu soal seperti ini, kamu urutkan dulu dari yang paling kecil datanya. Kita lihat mana yang paling kecil. Ini ada 50, 60. Kita lihat ada lagi yang lebih kecil dari 50? Tidak ada. Berarti data yang terkecil adalah 50. Sebelum dihitung, kita cari dulu setelah 50 ada berapa? 60. Tulis 60. Setelah 60 ada data berapa? Kita lihat 50 sudah 70. Kita lihat. Betul, setelah 60 adalah 70. Setelah 70 cari lagi data yang terkecilnya yang mana? Oke, ketemu 80. 80. Setelah 80 ini 90. Tuh, kita tulis data kelima 90. Data keenam, setelah 90 ada angka berapa yang lebih besar dari 90? 100. Selesai. Jadi ada 6 data yang harus kita buat. Sekarang kita hitung. 50. Ada berapa jumlahnya? Seperti yang pernah misalnya bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Kita coret yang sudah kita hitung. 50 ketemu. Buat terusnya 1. Cari baris pertama, tidak ada. Baris kedua sekarang periksa. Tidak ada. Baris ketiga, coret, tulis lagi di terusnya. 2. Sebelahnya, coret, tulis lagi. 3. Ke kanan lagi, tidak ada. Hitung. Terusnya ada berapa? 3. Oke, 60. Baris pertama cek. Ada 60? Ada. Coret. 1. Baris kedua ada 60? Ada. Coret 2. Coret dulu, baru tulis terus 2. Karena tidak ada. Jadi berapa yang 60? 2. Tuliskan 2. 70. Lihat baris pertama. Ada nih 70, coret. Tuliskan terusnya. Baris kedua. Ada nih 1, 2, 3. Tulis. 3 terus 1, 2, 3. Kemudian geser. Selesai, nggak ada lagi 70-nya. Hitung berapa datanya? 4. Tulis 4. 80. Kita cek baris pertama. Ada nih baris pertama. 1, 2. Tulis baris pertama, ada 2 terus. Baris ketiga ada nih. Cek 1. Baris keempat, baris ketiga, baris kedua 1. Baris ketiga 1, 2, 3. Ini sudah 3. Tuliskan 1, 2 untuk mengikat 3. Jadi jumlah semuanya ada berapa? 6.
Ingat, turus harus diikat setiap 5. 90. Hitung baris pertama. 1, 2, 3. Baris pertama 3. 1, 2, 3. Baris kedua 1. Baris kedua kita coret. Baris ketiga 1 juga. Nutup terus. Berapa nih? 5. 100 ada berapa? Kita lihat. Baris pertama tidak ada 100. Baris kedua ada berapa? 1, 2. 1, 2. Baris ketiga ada 1. Baris ketiga ada 1. Ada berapa? 1. Sebelahnya 2. Ternyata baris ketiga ada 2. Selesai. Semua data sudah dihitung. Jadi berapa semuanya? 4 untuk yang 100. Oke. Kita cek hasil hitunganmu itu benar atau tidak. Kita cek semuanya ya. Kita hitung jumlah total. Nah, ini jangan lupa ketika kamu membuat tabel, jumlahkan untuk pengecekan betul atau tidak data yang kamu buat. Jumlah total 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9 tambah 6, 15 tambah 5, 20 tambah 4, 24. Finish. Cocok data kamu dengan data soal. Selesai tabelnya. Ada yang kurang tidak dari tabel ini? Ya, ada nih, judulnya belum ada. Tabel nilai tematik kelas 3 SD Segar Bugar. Selesai. Mudah kan untuk membuat tabel dari data? Sekarang ini lebih mudah lagi. Kita akan membuat atau menjawab soal B. Menyajikan data dalam diagram batang. Karena sudah ada tabelnya nih, ini akan lebih mudah ketika disajikan dalam diagram batang. Yuk, kita lihat ya. Sumbu tegak menyatakan jumlah siswa. Jumlah siswa. Oke, berarti sumbu mendatarnya menyatakan nilai. Ada 6 data tadi? Ya, ada 6 data. Oke, kita lihat. Kita beri tanda di sini. Kemudian lihat jumlahnya. Angkanya mah kecil-kecil, ini paling tinggi 6. Kamu mulai aja dari angka 1 ya. Ini mah nggak usah pakai loncat-loncat karena angkanya kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena jumlah tertinggi hanya 6. Nah, sumbu tegak sudah kita isi datanya. Sekarang kita lihat sumbu mendatar, nilai. Nilainya ada dari 50 sampai 100. 70, kemudian 80, 90, 100. Lihat nih, ini kan angkanya dari 0, 1. Langsung ya. Tapi kalau ini 0 langsung ke 50, kita beri tanda seperti ini. Tuh, seperti gelombang. Apa maksudnya? Dari angka 1 sampai 49. Kita kan nggak tuliskan nih, diwakili dengan lambang seperti gelombang ini. Ya. Yuk, sekarang kita buat diagram batangnya. 50. Ada berapa? 3. Buat garis bantunya. Oke. Nah, karena kita membuat di pas garis, ini nih, tanda ini ada di tengah-tengah ya. Ingat, gendutnya diagram batangnya harus sama. Jangan yang satu kurus, yang satu gendut ya. Ingat juga pakai penggarisnya. Kemudian 60, 2. Tarik garis bantunya. 60. Diagram batangnya jangan sampai terpenggal oleh garis bantu kamu. Oke. 2. Kemudian berapa lagi nih? 74. Tarik 4.
4 ke angka 70. Kemudian 80 berapa? 6. Tarik ke angka 6. Tarik ke bawah ke angka 80. Kemudian 90 ada berapa? 5. Tarik. Dari angka 5. Terakhir adalah 100. Ada berapa? 4. 4 sudah ada nih garis bantengnya, tinggal melanjutkan sedikit saja. Alhamdulillah, finish diagram batangnya. Oke. Semua sudah dibuatkan garisnya, diagram batangnya sudah dibuat. Untuk menandai boleh diarsir seperti ini. Kemarin misalnya lihat ada pekerjaannya yang diarsir seperti ini, tidak masalah. Bagus, malah oh jadi ketahuan. Itulah diagram batangnya. Selesai. Alhamdulillah. Review materi hari ini telah kita selesaikan. Pelajari kembali, nanti ada latihan setelah ini. Dikerjakan, ingat, teliti. Tidak perlu cepat tapi salah. Yang bisa diperlukan teliti dan cepat itu lebih baik ya. Ingat, kerjakan dengan teliti. Baik, semoga hari ini membawa manfaat untuk kalian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai lupa tadi membuka pelajaran tidak dengan basmalah. Bismillahi wal awalu wal akhiru. Karena kita tadi melupakan basmalah di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.